Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga kekuatan dalam menjalani ibadah puasa kali ini, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelakuan-kelakuan ternak onta, anak abah, yang aksi demonstrasi tapi mengatakan hal yang sangat buruk kepada Bapak Jokowi, teman-teman. Nanti kalian dengarkan sendiri apa yang diucapkan oleh orang ini ya. Dan jangan lupa tandain mukanya. Nah, selain itu ada juga video di mana Rocky Gerung sepertinya bungkam dan gelagapan ketika dimintai bukti keterlibatan Pak Jokowi dalam mengubah putusan MK tahun 2024 kemarin, teman-teman. Dan kalian lihat sendiri nanti ekspresi Rocky Gerung seperti apa. Nah, yang terakhir ini yang paling luar biasa, teman-teman. Di mana Prof. Emil Salim membongkar bagaimana partai politik mendesak Pak Jokowi untuk mengubah RUU KPK. Yang selama ini dituduh oleh Hasto bahwa Pak Jokowi lah yang ingin mengubah RUU KPK, padahal sebaliknya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia, semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat. Wow, bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu kepada Pak Jokowi ya. Seorang mantan presiden yang sangat dihormati oleh rakyat, teman-teman. Wow, tandain mukanya. Ini ternak-ternak onta ini kelakuannya begini semua nih. Kayaknya ya belajar dari Rocky Gerung, teman-teman. Sama kayak mahasiswa yang demo kemarin yang meneriaki Pak Prabowo seperti hewan berkaki empat. Ini kan hal-hal yang ya apa gitu, teman-teman. Seorang sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, Betul. itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum, ya, kriminalisasi, itu juga bukan hal yang biasa. Udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu, ya. Bisa cari kambing hitam atau buying time atau untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Jadi termasuk Hasto ini, ya, bikin bising aja, memang bikin bising ini. Jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. So, apa yang mau ditindaklanjutin KPK? Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ali. Saya mau bilang bahwa dia menikmati itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, Saya bisa. tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, benar nggak tuh tesisnya? Ya Nah, benar. buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara Tapi buktinya berpikirnya. mana gitu. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Kayak tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi Betul, ada, Tapi semua harus dia lakukan dengan cara yang etis. sekarang Setuju? kita, nah, itu Ya. saya. Oke. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, iya. Iya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada, enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa?
perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan Jadi- batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke, dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Lo ini Itu imajinasi you tanya, Anda. Gini, imajinasi saya, oke? Iya. Imajinasi saya itu you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset adalah teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh juga setuju. Iya, iya. Tetapi Kan saya- argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa Itu. dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Disertasi Hasto lagi kan. Apa hubungannya Apa dengan hubungannya? Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermindi perubahan Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Oke. You Sebut Google satu. aja. No, you Bahkan- mention one. Message yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 Ada 8 plus Hasto jadi Nanti gua 8. kirim ke lu tuh 8 Ya. itu. Disertasi Hasto. Sekarang aja di depan Satu, publik. ngomongnya Ini aja ada nggak siaran jelas. langsung di Yes, televisi oke. nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam Ya. bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris. Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Enggak, saya. Dia nggak pernah baca. Apa bang judul What? jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Ya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Ya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Just. Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Lah, tadi Rocky Gerung ini ngomong ya kan, Pak Jokowi sebagai presiden bisa membatalkan putusan MK. Emang bisa begitu gitu? Presiden membatalkan putusan MK? Terus dimintai satu bukti jurnal luar negeri bahasa Inggris, dia nggak bisa buktikan loh. Disuruh googling, nggak mau googling ya kan? Malah nyuruh lihat Hasto. Ya elah, video-video Hasto aja nggak jelas-jelas semuanya ya kan? Apalagi disertasi. Kembali diskusi, Profesor Emil Salim, Anda diundang Presiden Rocky. untuk memberikan masukan. Ya. Apa yang Anda tangkap, baik dari pernyataan yang tersurat maupun tersirat oleh Presiden tentang Pertama, situasi ini? Ya, pertama beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, Ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Ketua Partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, setiap usaha memperlemah KPK, kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Melawan presiden tadi ya kata Prof. Emil Salim ya. Jadi persoalannya adalah isi dari Perpu melemahkan KPK. Isi dari undang-undang, revisi. Revisi, gimana? Itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah? Mengapa diangkat Dewan Penasehat? Mengapa? Oke. Jadi- Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu. Beliau menangkap. Jadi langsung beliau berkata, soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri. Partai pendukung beliau yang memilih beliau omong kosong, tidak ada mendukung KPK. Omong kosong ya kan. Panas. Kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa
menyetujui RUU yang memperlemah KPK. Sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas. Oke. Saya Dalam, jawab ya. Sebentar, Iya, iya. Prof. Panas Dalam kan, panas konteks, kan, anggota dewannya kemudian panas kan. sekarang saya ingat, saya pernah membaca. Ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang, saya kan tidak punya fraksi di DPR. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR? Implisit berkata, semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai Waduh, yang sudah masuk membantu penjara nih. beliau? So, Ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa? Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya ada pemilu paling brengsek dalam sejarah. Waduh. Sah. Kenapa saya katakan begitu? Waduh. 545 Barisan daerah Sugito. pilkada. Oke? Total putusan itu menyangkut 310. Bukan berarti di luar 310 nggak ada masalah. 310 itu hampir 60% dari total pilkada kita. Elah, semua juga begitu kali. Hampir 60%. Gila itu. Saya nggak tahu kita punya hak nggak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua. KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini. DPR juga, supaya adil. Nggak apa-apa, kalau perlu kita mundur berjamaah, saya siap. Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini loh. Aduh, kritiknya Deddy Sitorus ya kan. Sosok ini dia, sosok bersih teman-teman. Sosok tidak melakukan pelanggaran. Sosok partainya tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Aduh, gimana ya kan, gas 3 kilo yang kemarin yang numpuk di salah satu kantor PDIP itu mana ya, saya nggak tahu teman-teman ya. Udahlah, soal kecurangan-kecurangan pemilu, pilkada udah jadi rahasia umum, udah money politik, apalagi bagi-bagi bansos, sembako dan udahlah, semua melakukan itu. Mau itu tingkat bawah sampai tingkat atas. Bahkan sekelas kepala desa pun itu bagi-bagi duit buat nyalon. Udahlah, ini udah jadi rahasia umum dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini. Masyarakat bahkan selalu menunggu momen-momen pembagian serangan fajar itu karena ya mereka dapat tambahan uang ya kan, dapat tambahan pembeli beras gitu ya kan, sembako. Ya jangan, nggak usah sok-sok bersih. Dan luar biasa tadi bagaimana Rocky Gerung ya agak gelagapan, agak gugup, aeo ya kan, dimintai satu jurnal luar negeri dia nggak bisa tunjukin ya kan. Rupanya segitu doang kualitasnya. Rupanya selama ini ya hanya apa ya, tidak pernah memberikan bukti konkret, hanya omon-omon, hanya analisis-analisis. Sedangkan di pengadilan ya itu harus ada bukti konkret gitu. Ini hanya omon-omon, analisis, hanya pandangan-pandangan, asumsi-asumsi yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Ya pantas saja orang selama ini bertengkar. Para pendukung Pak Jokowi minta bukti konkret, ya pembencinya ngasih bukti asumsi. Ya nggak ketemu barang ini, ya berantem terus karena ya otak pembenci hanya memang mengkritik hanya karena kebencian teman-teman, bukan karena memang atas dasar kecintaannya terhadap bangsa gitu. Ya nggak sih? Aduh, lucu juga lihat Rocky Gerung kayak gitu ya, sampai ngatain Bung Ade Armando ya nggak biasa baca jurnal lah dan segala macam lah, merendahkan orang lah. Ya itu ciri-ciri orang kalau terdesak saat diskusi, saat kalah argumen ya seperti itu, langsung menyerang pribadi ya kan. Katanya intelektual, katanya cerdas. Aduh, gimana Bung Rocky ini kan. Dan menarik tadi teman-teman bagaimana Prof. Emil Salim menjelaskan tentang RUU KPK ini yang ternyata ya semua fraksi di DPR, semua partai di DPR sepakat gitu dengan RUU KPK. Dan Pak Jokowi sendiri yang menolak. Dan Hasto menuduh Pak Jokowi yang mau mengubah. Aduh, aneh juga emang orang ini ya. Sudah tersangka, ditahan, omon-omon lagi, nyebar hoax lagi. Aduh, Hasto. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.